Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak sekolah minggu. Apa kabar pada pagi hari ini? Doa saya, Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan, gerak tubuh. Kami bersyukur dan hari ini kami berdoa untuk setiap kegiatan yang akan kami mulai. Kami mohon penyertaan firman-Mu bagi kami yang menuntun dan menolong kami serta mengarahkan langkah kami. Kami siap belajar dari-Mu dan pimpinan-Mu Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang Tuhan dikasihi, hari ini firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita dari Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasal keempat ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8 dan 9 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Makalah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ibu dan bapak, saudara sekalian, dan anak-anakku, pernahkah kita melihat lebah? Dan juga, pernahkah kita melihat lalat? Tentu kedua binatang ini tak asing bagi kita. Tetapi tahukah kita mengapa lebah cepat sekali menemukan bunga? Dan mengapa lalat cepat menemukan kotoran? Mata lebah dibuat hanya untuk menemukan bunga, sedang mata lalat dibuat untuk menemukan kotoran. Mengapa? Di dalam pikiran lebah hanya ada madu, madu, dan madu saja. Tidak ada yang lain. Sementara di dalam pikiran dan mata dari lalat hanya ada kotoran, kotoran, dan kotoran. Tidak ada yang lain. Maka susah bagi lebah untuk menemukan kotoran. Tapi mudah dan cepat bagi lalat untuk menemukan kotoran. Demikian juga sebaliknya. Lalat tidak mungkin menemukan bunga-bunga. Tapi cepat bagi lalat untuk menemukan kotoran. Nah, apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah lebah kaya akan madu, sementara lalat kaya akan kotoran, penyakit, kuman-kuman. Nah, apa yang kita pelajari dari teks Alkitab ini, termasuk di dalamnya ilustrasi tadi. Karena hati dan pikiran itu paling penting di dalamnya. Apa yang kita lihat, apa yang ada dalam pikiran kita, dan apa yang dalam hati kita menentukan sikap kita. Oleh sebab itu, berpikirlah, melihatlah, dan peliharalah hati yang positif. Karena kalau kita berpikir, melihat, dan kemudian menyimpan hal-hal negatif, maka yang keluar adalah hal-hal yang negatif. Selalu ada yang jelek, ada yang jelek, ada yang jelek. Ada yang salah, ada yang gak benar, ada yang gak menyukai hati kita, dan seterusnya. Karena pikiran, mata kita, dan hati kita penuh dengan hal-hal yang negatif. Tetapi jika kita berpikir dengan hal yang positif, memandang segala sesuatu dengan positif, dan merenungkan segala sesuatu dengan positif, maka yang keluar dari hidup kita adalah hal-hal yang positif. Hal-hal yang membangun, hal-hal yang penuh dengan sukacita. Nah, dalam situasi kita sekarang ini, kita juga sedang berada dalam kondisi seperti itu. Mari kita lihat hidup ini dengan positif. Mari kita lihat hidup ini dengan baik. Mari kita lihat hidup ini dengan penuh sukacita. Mari kita isi hidup ini dengan pikiran-pikiran yang memberikan energi yang baik. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak para kita hari ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar,
yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semuanya itu. Kita perlu merenungkan, ini baik atau tidak bagi kita. Fikirkan semuanya. Karena belum tentu yang kita lihat baik itu pasti baik. Belum tentu yang kita dengar baik itu pasti baik. Belum tentu yang kita kecap itu baik pasti baik. Renungkan, fikirkan baik-baik. Dan itu dibutuhkan hati dan pikiran yang positif. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang kamu terima, kamu dengar, kamu lihat daripada aku, lakukan itu. Artinya, jika kita sudah merasakan baik dan memastikan bahwa semua itu bagus, lakukan kebaikan itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, dan anak-anakku, mari kita sekarang berpikir positif. Menghadapi situasi kita dengan pikiran yang terarah pada Tuhan. Apa yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, lakukanlah itu di dalam kehendak Tuhan. Selamat melakukan, mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami memakai pikiran kami dengan hal yang positif. Kami juga diingatkan bagaimana kami memandang segala sesuatunya dengan hal positif. Merasakan sesuatu dalam hati kami dengan hal positif. Sehingga dengan demikian kami dapat menghasilkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang baik. Hal-hal yang selalu menyenangkan satu sama lain. Terima kasih Bapa, ajarkan kami hari ini untuk menjadi hidup yang memberkati orang lain. Dengan perkataan, perbuatan, tingkah laku, dengan hal-hal yang positif. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya, selamat menikmati anugerah Tuhan, dan selamat menjalani dan merayakan hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengembangkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Doa kami bersama dengan saudara. Amin.